Jadi hari ini cuacanya mendung ya guys, tapi karena aku ingin menjelaskan tentang aku hari ini mau jadi ibu guru, jadi ya kita jalan aja ya guys. Oke. Jadi saya akan menjelaskan beberapa fakta tentang negara Swiss guys. Nah, ini adalah fakta tentang negara Swiss ya, bahwa mereka tuh hidup di daerah yang sejuk ya. Nah, sembari kita jalan, mungkin di sini kita bisa lihat-lihat ya daerah apartemen saya. Jadi ini pertamanya adalah rumput yang dipenuhi oleh salju guys. Oke. Pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana orang Swiss itu membuang sampah guys. Jadi kita bisa mengikutinya, atau supaya negara kita tidak tercemar seperti negara ini. Ya, negara ini mempunyai sistemnya, apalagi mereka itu membuang sampahnya sangat disiplin. Tempat plastik berbeda, majalah juga berbeda, tisunya berbeda. Jadi saya akan menunjukkan guys bagaimana mereka membuang sampah ya. Jadi fakta yang pertama guys, sebelum kita naik bus, kita harus melihat halte yang mana, nomor 2 yang akan kita naiki guys. Jadi di sini nggak ada sistem angkot ya, jadi kita di sini naik kendaraan umumnya itu adalah naik bus. Karena aku di sini naik bus tinggal di Bucek, jadi aku naiknya nomor 2 guys ya. Oke, jadi nanti ada semacam tiket ya guys. Jadi ada tiket yang seharga 18 franc. Jadi tiket yang seharga 18 franc ini aku bisa pakai sebanyak 6 kali ya guys. Bukan, sebanyak 3 kali. 6 kali naik bus, tapi 3 kali pemakaian ya guys. Jadi aku nanti akan menunjukkan bagaimana caranya ketika kita naik bus, terus tinggal dimasukin aja ke dalam sistem, kemudian dia akan otomatis akan tercap sendiri guys. Oke. Ngomong-ngomong tentang info COVID di Swiss ini guys, dalam sehari bisa 10.000 ya yang sakit guys. Jadi ya kita di sini harus hati-hati ya, harus banyak cuci tangan, memulih protokol kesehatan, dan kedua kita harus selalu memakai masker guys di dalam publik, dalam ruangan publik, misalnya seperti dalam bus atau kereta api guys. Jadi itu wajib, dan masuk ke toko juga harus memakai masker. Halo guys, jadi kita sudah ada di bar and cafe ya, yang ada di sekitar sini ya, yang namanya adalah Simply Bar and Cafe. Nah, di sini adalah area seperti semacam pelataran ya guys. Jadi kita duduk ngopi-ngopi dulu ya. Nah guys, sekarang kita bisa cerita-cerita sedikit ya guys. Jadi hari ini aku mau ngajar loh guys, karena aku kan seorang guru. Jadi hari ini aku coba untuk ngajar ya. Jadi guys, hari ini aku ingin menjelaskan tentang fakta-fakta mengenai negara Swiss. Oke, simak. Jadi yang kedua adalah kami bisa menemukan banyak domba atau
kambing yang ada di jalan ya. Jadi jangan heran ketika kamu naik mobil kamu harus menunggu banyak sekali domba yang lewat di situ. Oke. Yang kedua adalah ketika kamu ada di stasiun kereta, kamu akan mendapatkan coklat, guys. Coklat Swiss. Yang ketiga adalah warga Swiss percaya akan ada keberadaan unicorn. Jadi jangan heran ketika kamu menemukan papan yang ada unicornnya. Dan yang keempat adalah mungkin ketika kamu duduk-duduk di pinggir jurang atau di pinggir-pinggir peternakan, kamu akan menemukan sapi ya guys. Jadi jangan takut. Oke. Yang kelima adalah mereka tidak hanya menggunakan mobil atau motor ya, atau sepeda, tapi mereka juga menggunakan, jangan heran ketika kamu menemukan orang yang menggunakan kuda di sini ya. Oke, karena di sini banyak pedesaan juga guys. Dan yang keenam, kamu akan menemukan Toblerone yang sangat besar yang tidak bisa dimakan oleh satu orang. Negara Swiss ya guys, dia penghasil coklat. Oke. 7 adalah kamu bisa menemukan papan peringatan yang sangat nyeleneh guys. Jadi jangan heran ya. Jadi di sini adalah fakta-fakta tersebut. Yang kedelapan adalah sepeda yang sangat unik. Di depan sama di belakang juga sama ya. Jadi nggak tahu yang mana yang duluan. Kesembilan adalah kamu bisa menemukan perosotan atau mainan di dalam kereta api guys, atau kamu bisa memesan minuman atau makanan di situ. Canggih kan? Dan yang ke-10 guys, kamu bisa menemukan halte bis di puncak gunung. Seru nggak tuh? Jadi itu adalah 10 fakta tentang negara Swiss, tapi aku sudah menambahkannya menjadi 12 barangkali ya guys, karena mungkin cara membuang sampah atau apapun pasti berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu guys. Oke. Jadi hari ini suasananya mendung ya guys, jadi dingin sekali di sini, -4 ya, sudah menunjukkan -4 dan ini situasinya. Aku ada duduk-duduk di luar, aku lebih senangnya di sini guys, karena semua pada duduk di dalam kayaknya deh. Tapi aku senangnya di sini guys. Aku menikmatinya ya. Jadi itu tadi guys, aku sudah menjelaskan tentang fakta-fakta mengenai negara Swiss yang perlu kita ketahui. Nah guys, sambil kita cerita-cerita, kita nikmatin dulu ya guys kopinya. Jadi di sini juga guys, ketika mereka bertemu, mereka akan membicarakan tentang menyapa dengan cara mengatakan salut. Jadi ketika kamu disapa oleh orang Swiss, mereka dengan ramahnya akan mengatakan salut kepada kamu guys. Jadi asik kan? Jadi kita bisa melihat ya keadaan sosial yang ada di sini. Jadi ketika kita baru muncul, terus teman-teman kita ada di situ, kita pastinya biasanya mengatakan halo, salut, gitu guys. Jadi saat ini cuacanya adalah -4 ya guys. Jadi dingin banget. Tapi aku coba untuk bikin vlog lagi untuk sebagai ngajar-ngajar dulu sih ya. Tapi kita duduk-duduk di sini guys sambil cerita-cerita. Jadi di sini orang-orang itu guys adalah sangat individual ya. Jadi mereka sama dengan orang yang lain. Jadi di sini kita ya, tapi bagusnya mereka biasanya lebih terbuka dengan orang luar, dengan orang-orang yang asing seperti kita ya. Jadi tiap negara yang pernah saya datangi guys, itu adalah beda-beda karakter ya, beda-beda karakter. Tapi memang kata yang sebenarnya
di sini sih bagus, orangnya baik, terus kalau kita ketemu juga orangnya disiplin, baik, kita bisa cerita-cerita, mereka lebih terbuka dibanding dengan negara Hungaria yang pernah saya datangin, atau negara Prancis, France ya. Jadi tapi di sini susahnya guys, kita hidup itu semuanya serba mahal guys, semuanya serba mahal, terus dan kita harus membayar tax yang sangat mahal. Jadi sebenarnya orang Swiss sendiri tuh yang ada di sini pasti juga mengeluh ya, mereka itu nggak begitu happy juga ya dengan keadaan hidup di sini, karena di sini tuh hidupnya mahal ya. Jadi mereka harus beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Dalam satu apartemen aku saja tuh guys bisa 21 juta ya per bulannya. Jadi di sini kebutuhan hidup dengan ada mobil, bisa habis 92 juta guys ya. Itu bisa dalam satu rumah 3 orang, atau kalau satu orang biasanya 60 juta ya guys ya. Jadi kalau seandainya ada mama, papa, anak 2, biasanya habisnya bisa sampai 95 juta guys, dengan pajak, bayar air, dengan mobil yang parkirannya juga dibayar ya. Terus sampah aja bisa 5 juta per bulan guys. Jadi hidup di sini tuh mahal ya guys. Jadi kadang-kadang orang barat kalau mengatakan saya ingin tinggal di Asia, mereka lebih senangnya tinggal di Asia karena kita tidak memberikan banyak sekali pajak ya. Mereka bisa membeli rumah yang mewah dengan miliaran, mereka tidak harus membayar pajak yang sangat banyak. Hidup di Indonesia atau hidup di Filipina barangkali, atau di mana gitu. Tapi di Jepang ya kayaknya mahal juga ya, Jepang, Singapura. Tapi kayaknya kalau Indonesia memang sih standar gitu guys. Itu ya guys. Jadi kalau kita bisa melihat ya begitulah di sini, semuanya serba bersistem ya. Walaupun kita buang sampah juga harus buang pada tempatnya guys. Oke guys, sekian hari ini ngajar saya guys. Thank you dan terima kasih. See you. Jadi saya sudah meninggalkan cafe ya guys, karena cuacanya makin mendingin. Oke. Mengecek. Jadi suasananya sepi ya guys, seperti ini. Jadi agak sepi karena cuacanya yang mendung.